Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Om Bram, om-om ganteng yang hobi bercerita. Kali ini Om Bram akan bercerita mengenai salah satu alat transportasi darat yang sudah berumur 100 tahun lebih dan kini telah menjadi destinasi wisata dan juga ikon kota Solo, yaitu kereta uap Jaladara atau Spur Kluthuk. Banyak hal menarik dari kereta ini, tetapi di video kali ini Om Bram akan bahas dua hal saja. Yang pertama adalah sejarah kepemilikan kereta uap ini mulai dari zaman Hindia Belanda hingga kemudian dimiliki oleh PT KAI. Kemudian yang kedua adalah sejarah perjalanan panjang yang sudah dilalui oleh kereta uap Jaladara ini. Kita mulai dari poin pertama. Kereta uap ini menggunakan lokomotif kode D1410 menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Diproduksi oleh perusahaan kereta asal Jerman Hanomag pada tahun 1921. Kemudian diimpor oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda yang bernama Stadspoorwegen. Setelah mendarat, kereta ini kemudian menjadi salah satu alat transportasi utama saat itu. Biasa digunakan untuk mengangkut tentara, untuk mengangkut hasil bumi, dan juga sebagai kereta penumpang. Sampai kemudian di zaman Perang Dunia Kedua, Belanda kalah perang dengan Jepang. Kemudian kepemilikan kereta ini pun berpindah, kemudian berganti nama menjadi Rikuyu Sokyuku atau Dinas Urusan Kereta di tahun 1942 dan sempat beroperasi menjadi alat transportasi umum saat itu. Salah satunya adalah di kota Pekalongan. Saat itu sudah mulai menggunakan karcis sebagai syarat naik kereta, meskipun karcisnya masih ditulis secara manual. Kemudian setelah zaman Perang Kemerdekaan, kepemilikan kereta di Indonesia berpindah lagi, sempat beberapa kali berganti nama. Mulai dari Jawatan Kereta Api, Perusahaan Jawatan Kereta Api, Perusahaan Umum Kereta Api, hingga pada 28 September 2011 berubah menjadi PT KAI. Oleh karena itu, saat ini kepemilikan kereta uap D1410 dimiliki oleh PT KAI dan izin operasinya ada di kota Solo. Kereta uap ini tetap dipertahankan meskipun PT KAI saat ini sudah memiliki kereta-kereta terbaru yang jauh lebih canggih, jauh lebih cepat, dan sudah menggunakan teknologi terbaru. Bahkan saat ini untuk pemesanan tiket kereta pun sudah bisa dilakukan secara online. Jadi kita kalau mau naik kereta, tidak perlu lagi kita datang ke stasiun secara langsung. Selain sejarah kepemilikan yang unik, kereta uap dengan lokomotif D1410 punya keunikan yang lain. Salah satunya adalah kereta ini sudah melewati ribuan kilometer dari tempat asalnya. Dimulai dari lokasi pembuatan, lokomotif D1410 dibuat di Hanomag, Jerman pada tahun 1921 dengan spesifikasi yang cukup mentereng untuk saat itu. Menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memanaskan air. Kemudian uap air yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan piston. Gerakan piston ini kemudian dihubungkan dengan roda kereta. Tahun 1900-an merupakan era emas untuk kereta uap. Sempat beroperasi di daerah Jawa Barat sebagai angkutan barang, sebagai angkutan penumpang, dan juga untuk memindahkan hasil bumi. Selain di Jawa Barat, kereta uap tipe D juga sempat beroperasi di Jawa Tengah. Salah satunya adalah di daerah Mertoyudan, Magelang. Kemudian setelah tahun 1980-an, kereta ini mulai digantikan dengan kereta yang lebih baru, menggunakan tenaga listrik dan juga diesel. Akhirnya lokomotif D1410 ini tidak terpakai dan akhirnya disimpan di stasiun di Jakarta. Kemudian sempat mangkrak, kemudian dipindah ke TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Di TMII, lokomotif D1410 digunakan sebagai pajangan dan untuk bahan pembelajaran wisatawan yang datang ke sana. Kemudian atas inisiatif dari pemerintah, kereta ini kemudian direncanakan untuk dilakukan pemugaran. Sebagai langkah awal, lokomotif D1410 ini dikirim dari TMII dikirim ke stasiun Purwosari di Solo pada Oktober 2016. Sempat mangkrak selama 2 tahun, kemudian kereta ini pada Oktober 2018 dipindah dari stasiun Purwosari dikirim ke Balai Yasa Pengok, Yogyakarta untuk dilakukan restorasi.
Di sana proses restorasi dilakukan kurang lebih kira-kira sekitar 9 bulan. Setelah siap beroperasi, kereta D1410 ini kemudian menjalani uji dinamis atau uji kelayakan. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa kereta ini aman jika dioperasikan. Setelah dinyatakan lulus, kemudian kereta ini dijalankan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun tertidur. Pada 6 Februari 2020, kereta ini dijalankan dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta menuju ke stasiun Purwosari di Solo. Sempat juga saat di perjalanan bersanding dan beriringan dengan kereta premium model terbaru. Kemudian setelah mendapatkan izin beroperasi, kereta ini kemudian diresmikan saat hari jadi Kota Solo pada tanggal 16 Februari 2020. Saat peresmian dilakukan oleh Direktur Utama PT KAI saat itu. Kemudian 3 tahun setelahnya, betapa beruntungnya Om Bram bisa menyaksikan langsung saat kereta uap Legend ini melintas sebagai kereta wisata. Lintasan kereta ini berada di tengah kota Solo. Karenanya saat mau melintas, ada tim yang mengamankan jalan raya yang akan dilintasi. Setelah semuanya siap, kereta ini kemudian melintas dengan pengawalan di depan dan belakang kereta. Rute wisata yang ditempuh kereta ini adalah sejauh 5 km. Rute yang dilewati adalah Stasiun Kota, Loji Gandrung, Museum Sriwedari, Museum Batik Danarhadi, kemudian ke Gladak atau lewat depan PGS. Lama perjalanan sekitar 3 jam. Kebetulan Om Bram berhasil mendokumentasikan kereta saat melewati jalur di depan PGS. Seperti ini penampakannya. Sangat keren bukan? Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita dari Om Bram. Sampai jumpa di cerita-cerita seru berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya.